Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masuk di hari yang ke-20 Ramadan 1441 Hijriah. Rasa syukur yang mendalam buat kita yang sudah dapat menyelesaikan ibadah puasa sampai hari ini. Mudah-mudahan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Dan insya Allah kita yang masih tetap istiqomah, konsisten dengan mengamalkan segala ajarannya, kelak di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan ya, termasuk curahan hati lah, curhat bahwa di tengah-tengah kasus pandemi ini banyak kemudian umat Islam itu tidak dapat melaksanakan sholat tarawih di rumah dengan berbagai macam alasan, diantaranya takut salah. Yang kedua, belum paham betul bagaimana cara melakukan sholat tarawih itu. Yang ketiga, tidak banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian yang memang menjadi alasan juga karena memang belum pernah atau belum pengalaman menjadi imam, memimpin sholat. Nah, jamaah sekalian, saudara sekalian, kali ini saya akan menyampaikan tips atau panduan singkat atau tutorial sholat tarawih di rumah dengan keluarga atau berjamaah dengan anggota keluarga. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama, keberanian. Jangan takut salah, karena salah dalam melakukan satu kebaikan insya Allah sudah dapat satu pahala, kecuali sengaja membuat kesalahan. Nah, jadi yang pertama yang kita harus ada pada mindset kita, pikiran kita adalah jangan takut salah. Nah, kemudian kita harus kompak. Kita harus kompak, satu keluarga saling mensupport, ya, saling mensupport, saling menguatkan. Itu. Nah, saudara sekalian, secara teknis, jadi dari awal misalnya siang kita sudah niat, sudah rencana bahwa nanti malam bismillah saya akan sholat berjamaah tarawih di rumah. Karena sangat disayangkan di 10 malam terakhir ini momentum besar, ya. Kalau sampai kita lewatkan momentum besar di 10 malam terakhir, terlepas daripada perbedaan pendapat tentang kemuliaan di 10 malam terakhir, tapi yang pasti ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, saudara sekalian, maka jangan sampai dilewatkan. Mari kita ciptakan momentum, ya. Mari kita ciptakan momentum di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, tengah-tengah kasus pandemi ini, kita menjadi pemecah rekor. Menjadi pemecah rekor dunia, bukan hanya sekedar pemecah rekor daripada
sekedar pemecah rekor istilahnya muri misalnya ya. Tapi kita memecahkan rekor dalam keluarga paling setidaknya kita pernah menjadi imam, kita pernah sholat berjamaah ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan kita berhasil. Nah, saudara sekalian, setelah jadi memang kita rancang bahwa ketika berbuka ya jangan berlebihan. Ya, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib ya mungkin bisa makan secukupnya sampai kemudian kita menunggu sholat isya. Nah, secara teknis bahwa sholat tarawih itu memang sholat spesial ya, sholat yang memang ya boleh di sholat malam, sholat lain yang bisa dilakukan setelah sholat isya, tidak harus kita tidur dulu ya. Nah, kita boleh melakukan ya 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam, jumlahnya 8 rakaat ditambah 3 witir. Nah, kalau kita mau menggunakan yang 4 rakaat salam, nanti witirnya 3 rakaat salam. Kalau ada yang kita mau menggunakan yang 2 rakaat salam, berarti 2 kali 4 ya, 2 rakaat salam berarti salamnya 4 kali. Baru kita sambung dengan witir 21 ya misalnya, atau witirnya juga tetap 3 rakaat, tidak masalah, silakan ya, mana yang lebih nyaman menurut kita ya. Tidak perlu ya, hari ini kita tidak mau berdebat mana yang lebih sahih, mana yang lebih rojih, mana 4 rakaat atau 2 rakaat. Tapi kali ini kita akan bagaimana sukses kita memimpin atau kita sholat tarawih berjamaah di rumah. Nah itu, jadi kalau kita mau mengambil 4 rakaat salam, ya mungkin kita nggak punya banyak hafalan, maka yang kita hafal aja surah-surah pendek yang kita hafal misalnya kan. Jadi kemudian setelah kita sholat isya, kemudian sholat ba'da isya, sholat rawatib, ba'diyah sholat isya, maka mungkin kita bisa 5 menit kita persiapan untuk sholat tarawihnya, mengatur pikiran dan hati kita untuk bagaimana kita konsentrasi supaya sholat tarawih kita bisa baik ya. Tentu bapaknya yang jadi imam ini kita ujian merupakan aktualisasi daripada ikrar kita pada saat nikah, bahwa kita itu menikah dengan siap menjadi suami. Dengan akad nikah itu kita siap menjadi suami, sekaligus kita siap menjadi imam. Dan ini kita buktikan di tengah pandemi corona ini, 10 malam terakhir kita buktikan bahwa kita adalah bukan sekedar jadi suami, tapi kita jadi imam. Menjadi imam dunia dan imam akhirat, termasuk dari imam sholat. Kita jadi imam ya. Jangan lupa ketika kita memimpin sholat, kita kembali dulu ke belakang ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, luruskan, balik dulu, luruskan dan rapatkan barisan. Mari kita sholat tarawih 4 rakaat ya, 4 rakaat misalnya ya. Bagaimana caranya? Ya kita niat dalam hati ya. Kalau mau dilafatkan, nawaitu usolli sunat tarawih 4 rakaat mustaqbilal qiblati imam lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai Arabnya, Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat sholat tarawih 4 rakaat dalam hati, karena memang niat itu adalah amalia hati ya. Pakai dalam hati, berniat sholat tarawih 4 rakaat kan Allah Ta'ala, kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah. Doa iftitahnya sama dengan sholat dengan sholat biasa. Mau pakai wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Silakan. Atau mau pakai Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ya. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas ya. Nah, atau pakai dari kabira walhamdulillah katsira. Ini iftitahnya. Setelah itu baca Al-Fatihah. Jangan lupa baca Al-Fatihahnya itu harus baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, alhamdulillah sampai waladhdallin. Ya.
Nggak perlu keras-keras karena jamaah cuma sedikit. Santai saja, nggak usah terburu-buru. Nah, kalau kita tidak punya hafalan yang banyak, kita ambil surat pendek. Karena kita ngambil 8 rakaat, maka itu nanti dari apa ya misalnya? Oh, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian turun naik lam taro kaifa. Kemudian ila fi quraish ara'aital ladzi al-maun. Ya, di rakaat pertama al-wailul, kemudian rukuk sujud ya. Sampai duduk di antara dua sujud ya sampai berdiri. Jadi tahiyatnya sekali pada saat terakhir. 4 rakaat terakhir. Nah, 4 rakaat terakhir baru kita tasyahud. Langsung tasyahud akhir. Ya, langsung tasyahud akhir. Tasyahud akhir kita salam. Nah, sudah babak pertama 4 rakaat kita lakukan, udah selesai. Kita fresh lagi. Ya, kalau masih ada sanggar, pisang goreng atau kue sisa maghrib buka tadi, boleh kita makan sebentar. Ya, baru kita melanjutkan 4 rakaat berikutnya. Sama dengan awal juga, ya. Sama ya, seperti di 4 rakaat awal. Kita sambung rakaat pertama tadi dengan misalnya inna ataina, kemudian rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiganya an-nasr, yang keempat adalah al-lahal. Selesai itu sudah selesai. Nah, selesailah salat tarawih kita ya, itu di 4 rakaat babak kedua. Nah, setelah itu boleh kita sambung misalnya wirid sebelum kita witir tadi sama dengan bacaan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruh dan seterusnya. Allahumma innaka afuwun dan seterusnya. Nah, kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat pertama misalnya tadi surat Al-Humazah, karena hafalannya kurang, rakaat yang kedua kita melanjutkan 4 rakaat berikutnya. Sama dengan awal juga ya. Sama ya, seperti di 4 rakaat awal. Kita sambung rakaat pertama tadi dengan misalnya inna ataina, kemudian rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiganya an-nasr, yang keempat adalah al-lahal. Selesai itu sudah selesai. Nah, selesailah salat tarawih kita ya, itu di 4 rakaat babak kedua. Nah, setelah itu boleh kita sambung misalnya wirid sebelum kita witir tadi sama dengan bacaan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruh dan seterusnya. Allahumma innaka afuwun dan seterusnya. Nah, kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat. Witirnya memang idealnya sunat witir itu kalau Rasulullah itu di rakaat pertama baca surat Al-A'la, Sabbisma rabbikal a'la dan seterusnya. Rakaat yang kedua Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Rakaat yang ketiga adalah Qul huwallahu ahad. Ini idealnya. Tapi bagi kita yang tidak hafal, nggak usah masuk pusing-pusing. Kita ambil yang hafal. Apa itu? Rakaat pertamanya Al-Ikhlas, rakaat yang kedua Al-Falaq, kemudian rakaat yang ketiganya adalah An-Nas. Nah, karena ini kita lakukan di tengah-tengah pandemi, tidak ada salahnya, dan ya memang mungkin seyogianya, ya sebaiknya di rakaat terakhir ya setelah bangun daripada ruku kita membaca kunut nazilah ya. Kunut nazilah ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa lakal hamdu lama qadait. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi walas fis sama wa huwas samiul alim. Kita bantu ayat itu doa inti daripada kunut nazilah, dan mau kita sambung dengan doa yang silakan. Setelah itu baru kita sujud sampai akhir tasyahud. Nah, itu sampai tasyahud kemudian salam. Nah, setelah itu mau selesai sudah, mau ditambah lagi dengan doa Subhanal malikul quddus, Subhanal malikul quddus, Subhanal malikul quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Selesailah. Ya, ini sudah selesai sholat tarawih kita. Ini yang menggunakan 4 rakaat salat malam. Yang 2 rakaat salam sama. Ya, kalau 2 rakaat salam ya misalnya bisa kita pakai misalnya
rakaat pertama misalnya tadi surat Al-Humazah, karena hafalannya kurang, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, setiap rakaat kedua qul huwallahu ahad, nanti rakaat pertama aja Wailul, rakaat kedua pertama yang babak kedua misalnya Al-Fil, qul huwallahu ahad lagi, qul huwallahu ahad lagi, enggak apa-apa. Itu kalau misalnya hafalan kita kurang. Nah, saudara sekalian, inilah tips atau panduan singkat sholat tarawih yang bisa kita lakukan di rumah. Jangan sampai momentum ini kita lewatkan begitu saja. Saudara sekalian, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, dan yang paling penting adalah sampai kapan usia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak tahu. Ya, sampai kapan. Kita tidak bisa memastikan tahun depan, ya, Ramadan tahun depan 1442 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengambil momentum besar ini. Ya, jangan kita lewatkan. Nah, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersama-sama melakukan ini. Minimal sholat tarawih kita jangan sampai putus. Ya, yang sudah bisa kita lakukan dari malam-malam pertama, ya kita pertahankan dan kita lebih perkuat lagi, lebih khusyuk lagi. Nah, yang belum, ayo kita coba. Ya, kita coba. Nah, saudara sekalian, untuk lebih memahamkan kita, saudara sekalian bisa nanti malam mungkin bisa nonton di Facebook saya, ya, live streaming ya namanya, ya, siaran langsung sholat berjamaah di rumah saya, ya, dengan anak-anak. Ya, kebetulan saya dari malam pertama sampai hari ini, Ninso dan sampai seterusnya saya akan konsisten sholat berjamaah di rumah. Ya, syukurnya karena anak-anak saya laki-laki semua, ya, saya bapaknya cukup mengamanahkan untuk sholat tarawih ini bagi anak-anak. Bahkan sholat fardu, maghrib, isya, dan subuh, mereka juga bapaknya kebagian sholat duhur dan sholat asar yang sir. Karena suaranya udah nggak maksimal suara bapaknya, suara abinya sudah sedikit banyak terganggu.